Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Baik Bu, di sini saya kan kemarin sudah menyampaikan Bu, kita akan melaksanakan supervisi nih Bu. Iya. Nah, supervisi yang dilakukan di sini ada yang pertama ada observasi, yang kedua ada observasi di dalam kelas, dan nanti setelah observasi di dalam kelas kita nanti ada pasca observasi lagi. Baik Bu. Nah, di sini saya sebagai supervisi yang akan melaksanakan observasi di dalam kelas nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas besok ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pada observasi dalam kelas. Baik, nah sebelum kita observasi dalam kelas, nih, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum kita melakukan observasi dalam kelas. Gini Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan di sini? Dalam pembelajaran di kelas 7, rencana saya akan menyampaikan materi teks cerita fantasi, yaitu peserta didik menemukan unsur intrinsik pada cerita fantasi, serta peserta didik dapat mengubahnya ke dalam bentuk cerita lain seperti bentuk poster, kemudian komik, puisi, ataupun dalam bentuk pantun, sehingga peserta didik dapat menuangkan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu Bu. Berarti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya Bu? Iya Bu. Oke. Dari tujuan pembelajaran tersebut Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Dalam hal ini area yang akan saya kembangkan adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi cerita fantasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman gaya belajar dan kemampuannya Bu. Berarti sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat ya? Iya Bu. Terus selanjutnya Bu, setelah area pengembangan yang hendak dicapai itu sudah dicapai, kira-kira strategi yang dipersiapkan Ibu dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar itu seperti apa? Dalam hal ini strategi yang saya sampaikan adalah yang pertama adalah saya atau sebagai guru menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam pembelajaran saya menggunakan pendekatan diferensiasi, yaitu peserta didik menyaksikan tayangan video audio visual. Kemudian saya menyampaikan LKPD kepada siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka masing-masing Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan nanti adalah dalam percakapan pra-observasi ini, yang pertama sudah ada tujuan pembelajaran, area pengembangan yang sudah dicapai sudah ada, dan strategi yang dipersiapkan terus Ibu juga sudah ada. Berarti cukup sekian atau cukup hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi yang nanti akan dilaksanakan besok ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Baik, kita akan melaksanakan supervisi yang ada di dalam kelas. Baik Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran silakan untuk dibimbing untuk doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Pada pagi hari ini Alhamdulillah
Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga selalu berlanjut di hari-hari selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, coba perhatikan dulu di kanan dan kirinya masih ada sampah. Ya. Ikut petugas piketnya berjalan dengan sangat bagus. Coba angkat jari-jari kalian. Jari-jarinya 1 sampai 10. Dari angka 1 sampai 10, coba ibu mau lihat seberapa semangatkah kalian hari ini? Oh, 10. Ada yang tidak? Ini tangannya 10 tapi itu dirinya merenduk. 10. Baik berapa Im? 7? 8? Oke, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 1. Wah, nampaknya teman kalian ada yang turun kan? Nampaknya ada yang kurang semangat nih. Kita kasih semangat ya. Oke, kita kasih semangat supaya lebih semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat, tetap semangat. Yes, mantap. Sekali lagi powernya ditambah. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat, tetap semangat. Yes, mantap. Oke. Dan anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari kemarin? Iya. Bagaimana? Pembelajaran minggu lalu yakni tentang unsur intrinsik, yakni meliputi tokoh karakter, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Oke, ya silakan teman-teman. Pembelajaran minggu lalu mengenai ciri-ciri cerita fantasi, yaitu terdapat keanehan, kemustahilan, dan kemisteriusan pada cerita. Ya tepat sekali ya kan kita kasih apresiasi. Jadi kita kemarin mempelajari mengenai unsur-unsur cerita fantasi. Di antaranya ada tema, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Dan anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sebagai berikut tujuan pembelajarannya. Nah, ya. Peserta didik mampu menemukan unsur intrinsik seperti tema, tokoh, latar, dan amanat pada cerita fantasi. Kemudian, peserta didik mampu mengkreasikan atau mengubah teks cerita fantasi dalam bentuk lain seperti poster, komik, puisi, pantun, serta cerita sederhana ataupun bentuk gambar juga boleh. Ya. Nah, namun sebelumnya aku mau tanya, anak-anak ada yang tahu tidak pengertian dari cerita fantasi? Iya, pengertiannya apa coba? Cerita fantasi adalah cerita naratif yang mengisahkan peristiwa atau kejadian yang penuh imajinasi atau khayalan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Oke, tepat sekali. Kemudian apabila di dalam cerita kemudian memiliki karakter jahat dinamakan apa? Antagonis. Kalau di dalam cerita memiliki karakter baik dinamakan apa? Protagonis. Ya, tepat sekali. Anak-anak sekalian, kalian sudah pernah menyaksikan video cerita fantasi? Sudah. Nah, ini dari sini dulu cerita fantasi dalam bentuk video apa yang pernah kalian lihat? Boy, Doraemon, Upin Ipin. Oke, jangan sampai kalah. Yang sebelah sini Doraemon, Barbie, SpongeBob. Oke, keren. Yang sebelah sini Doraemon, Upin Ipin, Naruto. Naruto. Keren, ada yang menyaksikan Naruto juga. Jangan sampai kalah kelompok di sini. Apa nih yang pernah disaksikan? Ayo. Spiderman. Simba, Sopo Jarwo, apa lagi? Nah, mayoritas banyak sekali penyuka tayangan video cerita fantasi Doraemon. Siapa saja sih tokoh di dalam film tersebut atau cerita tersebut? Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, Giant. Bagaimana karakter dari Nobita? Manja. Bagaimana karakter dari Doraemon? Baik. Kalau ibu dari Nobita? Galak.
Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan menayangkan sebuah video cerita fantasi. Kalian simak baik-baik ya. Oke. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak awalnya. Benarkah kamu bisa membuat kapal ini bergerak lagi? Kamu sedang tidak bercanda, kan? Benar, Raja. Saya bisa. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Cobalah perbaiki. Laura langsung naik ke kapal itu tanpa memeriksa mesin, kemudi, atau bagian-bagian lain dari kapal. Sahabatku, tolong bergeraklah. Kami ingin melihatmu berlayar ke lautan lepas. Para pengawal yang melihatnya pun menjadi kesal sendiri. Benar kan? Anak itu hanya ingin main-main. Namun, kapal itu tiba-tiba bergerak sedikit demi sedikit. Semua orang di sana pun heran, sekaligus kagum melihatnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Salah satu pohon tua yang digunakan untuk membuat kapal ini adalah sahabat saya, Raja. Saya selalu menumpang beristirahat sambil bercerita di bawah pohon itu. Kemudian, Laura menceritakan kisah hidupnya pada Raja Tiago. Oh, hati Raja Tiago tersentuh setelah mendengar cerita Laura. Terima kasih ya. Sebagai hadiah, aku akan mengangkatmu sebagai anak. Kau bisa tinggal di istana. Pasti istriku senang sekali dengan kehadiranmu. Terima kasih, Raja. Saya berjanji akan selalu menjadi anak yang baik dan berbakti. Baik. Menarik ya? Iya, menarik. Apakah di dalam tayangan video tadi masuk ke dalam cerita fantasi? Ya. Kenapa? Karena Karena tidak mungkin di dalam dunia ini ada pohon yang bisa berbicara. Kemudian ada yang tahu tadi di dalam cerita tadi menceritakan mengenai apa sih? Coba menceritakan seorang gadis yang bernama Laura. Kenapa dia Laura? Kenapa Laura? Ketika ayahnya hidup dengan siapa? Bibi. Iya, dengan hidup dengan bibi yang galak. Iya. Bagaimana karakter dari Laura? Penyabar. Baik. Kemudian karakter dari ibunya atau bibi ya? Bibinya bagaimana? Galak. Jahat, suka ngapain? Nyuruh. Bentak ya? Nyuruh, bentak-bentak. Nah, kemudian kalau rajanya bagaimana karakternya? Kenapa baik? Iya, tepat sekali karena mengangkat Laura menjadi anaknya. Iya. Kalau pohon ajaibnya atau pohon tuanya memiliki karakter yang seperti apa? Baik ya. Dia sebagai tempat berteduh atau tempat curhatnya si Laura. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nanti silakan kerjakan mengenai unsur intrinsik, lalu rubahlah ke dalam bentuk lain sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang berbentuk gambar, cerita, ada yang berbentuk tulisan. Ada yang bisa kurang dimengerti? Paham? Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan kalau sudah selesai kita langsung presentasi ya. Nah, langsung presentasi silakan dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai definisi cerita fantasi yang berjudul Raya Bayi. Karya yang benar akan terjadi. Apa tema pada cerita atas? Tema pada cerita ini adalah petualangan fantasi di mana tokoh utama menemukan dunia ajaib di dalam rumahnya. Yang kedua, sebutkan waktu dan penambahan dari tokoh yang ada pada cerita, Naila dan Alma. Penambahan Naila ialah baik dan polos, karena Naila mau berteman dengan Alma. Yang kedua, penambahan Alma yaitu baik dan setia, karena Alma mau mengajak Naila masuk ke dalam petualangan ajaibnya. Yang ketiga, di mana letak pada cerita di atas, di dalam kamar dan di dalam lemari. Yang keempat, sebutkan latar waktu pada cerita tersebut pada malam hari ketika Naila hendak tidur. Yang kelima, menggunakan sudut pandang orang keberapa cerita di atas, menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dalam cerita ini menggunakan nama. Yang keenam, apa amalan pada cerita di atas? Pentingnya menjadi anak yang baik karena kebaikan akan membuka pintu keajaiban dan pengalaman yang indah. Dan kami mengubah cerita fantasi tersebut menjadi sebuah gambar, yakni ada tangga, pintu, dan bunga. Coba diperlihatkan ke teman-temannya. Nah, kenapa ada pintu? Karena di dalam cerita tadi ada pintu, ya. Kemudian kenapa ada bunga? Karena ada taman. Oke, anak-anakku sekalian, silakan berikan apresiasi terbaik kalian menurut kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Mantap. Oke, keren. Silakan Anda tutup, kemudian boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen sesuai perkataan tadi, silakan kalian persiapkan kelompoknya untuk mengerjakan asesmen berikut. Silakan kelompok 1, yuk. Fokus ya nak ya. Oke, bisa dimulai. Oke, sudah. Sudah, baik. Oke. Oke, selanjutnya. Coba. Oh, 7. Oke. Sampai disebutkan ya nomornya A, B, C gitu. Oke. Oke, sampai disebutkan nomornya 2. Di tangan. Sampai disebutkan ya. Nomor 1. Wow, 8. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian melakukan asesmen atau penilaian, kalian mengerti apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Iya, tentang unsur-unsur intuisi dan cerita fantasi. Kemudian apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa? Karena seru permainan, ada asesmennya dalam bentuk game. Kemudian di awal pembelajaran tadi juga kita pembelajarannya dengan menggunakan apa? Apa tadi? Menayangkan apa? Cerita dalam bentuk video atau film. Tidak membaca. Tentu kalau membaca pasti kalian akan bosan. Tapi kalau menyimak melalui video, kalian akan tertarik. Kemudian selanjutnya, adakah yang belum bisa dipahami mengenai cerita fantasi?
Jadi setelah mempelajari unsur-unsur teks cerita fantasi, kita dapat memahami bahwa setiap cerita fantasi meliputi unsur tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, serta amanat. Oke, tepuk tangan untuk kami. Selanjutnya informasi terlebih dahulu, kemudian ketua kelasnya siapa untuk mempersiapkan doa pulang. Yuk, silakan. Assalamualaikum Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu ya. Gini Bu, hari ini kita akan berbincang Ibu tentang kemarin kita sudah melaksanakan observasi supervisi yang saya lakukan pada Ibu. Terus kita sudah mengobservasi supervisi yang Ibu lakukan pengajaran di dalam kelas, dan saya sudah observasi. Dan hari ini adalah kita melanjutkan dari supervisi yang kemarin ya Bu ya. Baik Bu. Ini Bu, bagaimana sih perasaan Ibu dalam mengajar? Perasaan saya dalam mengajar sungguh senang sekali karena saya dapat menyampaikan materi dengan berluasa, kemudian peserta didik juga dapat menerima materi dengan tepat dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing Bu. Berarti kemarin sudah tersampaikan semua daya tujuan pembelajaran, sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Ini Bu, kira-kira perubahan seperti apa sih yang Ibu inginkan? Perubahan yang saya inginkan tentunya yang pertama adalah perubahan dalam diri saya sendiri, yaitu ketika saya mengajar, peserta didik dapat mengerti apa yang saya sampaikan, kemudian peserta didik juga mampu menerima materi yang saya sampaikan dengan metode yang saya sampaikan. Ini Bu, dari angka 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira dalam Ibu pembelajarannya itu kira-kira di angka berapa? Dalam pembelajaran yang setelah saya praktikkan di dalam kelas, itu dari angka 1 sampai 10 mungkin masih dalam angka 8 Bu. Iya. Dari angka 8 ya Bu ya, karena kemarin juga semuanya sudah bagus sih Bu, sudah tersampaikan semuanya, dari tujuan pembelajaran, dari strategi pun semua sudah tersampaikan, dan anak-anak pun semuanya sudah aktif semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah ini Bu, strategi apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu? Strategi kedepannya yaitu saya berkeinginan teman-teman selain saya sendiri, yang pertama saya sendiri lebih aktif dalam kelas, dalam mengajar, kemudian aktif juga dalam
kegiatan sehari-hari. Intinya tidak ada alfa mungkin untuk keberangkatan. Tentunya saya juga memarahi siswa, saya juga harus memberikan contoh begitu. Begitu kan? Kita harus memberi contoh yang baik kepada siswa supaya siswa itu juga tergerak ya Bu ya. Betul, Bu, betul. Bukan hanya kita menyuruh Iya, ataupun betul. memarahi anak tersebut. Betul, Bu. Jadi selain itu Bu, apakah ada langkah lain nih untuk mencapai pembelajaran tersebut? Langkah lainnya mungkin saya menerapkan pembelajaran sosial emosional yang pertama. Jadi saya terapkan dulu sosial emosionalnya kepada peserta didik dengan pendekatan tentunya pendekatan apa ya, perasaan, sehingga anak-anak ikut tertarik untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh saya. Seperti itu. Nah, dari strategi yang telah Ibu ungkapkan tadi, kira-kira nih Bu, strategi mana yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini? Strategi yang saya terapkan dalam waktu dekat ini ya Bu, Iya. mungkin yang pasti adalah pendekatan sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, ini siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaannya aja Bu? Tentunya yang saya akan libatkan adalah saya, kemudian peserta didik, Iya. serta rekan-rekan yang ikut serta dalam kegiatan agar termotivasi juga, seperti ya bukan berarti saya memberikan contoh, Iya. namun sehingga terbentuk apa ya, suasana yang rukun dan menciptakan keadaan yang bagus untuk menunjang pembelajaran tadi. Iya betul. Berarti kita harus saling berkolaborasi Iya. yang baik ya Bu ya. Betul. Nah, dari kegiatan tersebut Ibu, kapan ini kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh? Untuk pembelajaran, iya Bu ya, Iya, untuk pembelajarannya. saya sudah terapkan, Ibu sudah terapkan, saat ini saya sudah terapkan di kelas 7, Iya. kemudian saya juga akan menerapkan di kelas 8 dan kelas 9. Nah, Ibu, dari percakapan yang Ibu dapatkan hari ini, kira-kira perubahan apa nanti yang akan Ibu lakukan? Perubahan terhadap saya sendiri yang pertama adalah saya berubah cara mengajar, Ya. yang tadinya hanya mungkin ceramah, sekarang Ya. saya menggunakan contohnya menggunakan 3 metode, yaitu visual, auditorik, kinestetik, menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing seperti itu. Karena minat dan gaya belajar anak peserta didik kita kan berbeda-beda ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari perbincangan kita hari ini, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah perbincangan kita ini nanti apa Bu? Saya harap saya juga bisa menggerakkan atau mengajak teman-teman seperjuangan untuk merubah metode mengajarnya, agar ya itu tadi Bu, anak-anak juga mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Tidak hanya metode ceramah, namun peserta didiknya tidak mengerti apa yang disampaikan, tidak merdeka. Iya. Ya, karena kita adalah saat ini sedang dalam kurikulum Merdeka Mengajar ya Bu ya. Terutama di kelas 7 ini, pada sekolah kita harus bisa mengetahui gaya belajar anak peserta didik, karakternya, segala macam ya Bu ya. Mungkin cukup sekian Bu dari hasil observasi. Dari kemarin kita sudah pra-observasi dan langsung kita tindak lanjut di observasinya, dan sekarang adalah untuk pasca observasi yang terakhir. Baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan bimbingannya untuk hari ini. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.